lepaskan aku. Nona muda masih menunggu ayah dan ibu menyelamatkanmu? Sayang, ayah dan ibumu sudah mati dalam perjalanan pulang. Aku tidak mati. Dan terlahir kembali ke 10 menit sebelum tragedi. Gimana? Sudah telat lapor polisi? Gimana aku bisa selamatkan diri? Shinta, selamat ulta. Cepat permohonan. Selamat ulang tahun. Jangan nyanyi. Kunci semua pintu jendela lantai 1, cepat. Shinta, kamu gila? Kebanyakan nonton film horor? Ngapain kunci pintu? Shinta, kamu pucat sekali. Ada apa? Jangan menakutiku. Ada yang mau masuk. Kalau nggak kunci pintu, kita mati malam ini. Masuk, hutan sepi, hujan deras, siapa? Mereka tidak tahu. Yang akan mereka hadapi adalah neraka. Supaya nanti saat listrik padam, posisi kita tidak ketahuan, kita harus putus dulu semua alat yang bersinar dan bersuara. Kamu ambil HP-ku? Jangan ada yang pakai HP. Ternyata, sinyal juga terputus. Mereka datang. Ini ada apa? Listrik padam. Shinta, jangan-jangan ada masalah di rumahmu? Shinta, jangan bercanda di saat seperti ini. Aku takut. Diam. Jongkok. Aku mau tarik tirai biar terang dari luar. Jendela besar. Di kehidupan lalu, orang gila itu langsung memecahkannya dan masuk. Jangan sentuh jendela. Kembali. Aduh, Shinta, kau menakutkanku. Udah serem dari awal. Kamu ini ngapain? Main hantu-hantuan? Bukan permainan. Kalau mau selamat, diam di tempat. Di samping aula, ada konsol kontrol pintar villa. Aku harus segera mengaktifkan sistem pertahanan villa. Ada apa ini? Kok tiba-tiba listrik padam? Nona Shinta, jangan takut. Mungkin petir di luar merusak trafo. Aku sudah masak sup panas untuk kalian. Minum selagi hangat agar tenang. Bililis sudah bekerja 10 tahun di keluarga Sen. Biasanya dia selalu menuruti aku. Tapi saat perampok masuk di kehidupan lalu, dia menghilang. Nona Shinta, kok keringatmu banyak? Sini Bililis lap keringatmu. Dia sepertinya sengaja menjauhkanku dari konsol kontrol. Konsol kontrol bisa mengatur keamanan seluruh villa. Bililis memang tidak beres. Nona Shinta. Nona, apa yang kau lakukan? Bililis. Aku tidak mau minum hangat. Tolong ambilkan air es. Baik, aku ambil sekarang. Sebentar lagi jam 8. Shinta, sebenarnya ada apa? Jangan menakutiku. Sistem pertahanan fisik tingkat tinggi telah diaktifkan. Shinta, kenapa kau turunkan pintu anti ledakan? Ada yang mau masuk? Shinta, aku takut sekali. Kalau terjadi apa-apa kita bertiga harus tetap bersama. Baik. Kalian tenang saja. Apapun yang terjadi, aku pasti akan melindungi kalian. Suara apa? Ada orang di luar pintu. Tidak. Suaranya dari dalam pintu. Ada orang di dalam villa kita. Ternyata perampok. Ini kawasan villa dengan keamanan kelas S. Kok bisa? Ada perampok masuk? Shinta, berikan ponselmu. Aku mau lapor polisi. Ponsel hanya akan mengungkap posisi kita. Lagi pula, punya ponsel pun tidak berguna. Mereka berani memilih hari ini untuk bertindak. Pasti sudah melakukan persiapan matang. Menara komunikasi di sekitar gunung ini, mungkin sudah mereka hancurkan. Lalu kita bagaimana? Pintu anti ledakan hanya bisa mengunci ruang tamu.
Tapi mereka sekarang sudah di dalam villa. Tempat ini seperti pulau terpencil. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Shinta, kami ikut kamu. Ya ampun Tuhan, kok ada pembunuh masuk? Nona Sinta, ini bagaimana dong? Nona Sinta, ayo cepat ke ruang bawah tanah, bersembunyi di gudang anggur. Itu aman. Mereka pasti tidak bisa masuk. Aku antar kalian. Ruang bawah tanah tidak punya pintu keluar lain. Sekali masuk, kita akan terkepung, jalan buntu. Tidak, ruang bawah tanah adalah jalan buntu. Sekali terhalang, tidak ada tempat untuk kabur. Tapi Nona Sinta, kamar di lantai atas banyak. Kalau sampai kita terhalang di koridor, gudang anggur benar-benar aman. Dulu Tuan juga bilang, tempat itu paling kuat. Sali, Aku bilang tidak. Sekarang aku adalah pemilik rumah ini. Dengarkan aku, semuanya. Segera ikut aku ke lantai 2. lalu? Kalau begitu, aku periksa. Pintu kecil dapur belakang sudah terkunci. Kalau mereka masuk dari sana, bahaya. Padahal, saat seperti ini, ikut rombongan lebih aman, tapi dia malah mau sendiri. Terserah. Keke, Jia, ikut aku ke atas. Sinta, panel kontrol juga rusak. Jangan pancing mereka ke sini. Maaf, Shinta. Aku punya klaustrofobia. Tenang. Kita bersama. Pegang aku. Ikuti dinding, ke kolam renang hangat. Panel listrik cadangan di gudang tersembunyi, para perampok bisa menemukannya tepat, dan langsung merusaknya. Kedua orang ini pasti sangat paham tata letak villa. Nona-nona muda, jangan main petak umpet lagi. Keluarlah, biar paman manjakan kalian. Villa ini besar sekali, tapi tak apa. Paman punya banyak waktu, akan cari satu persatu. Nanti kalau paman tangkap kalian, aku akan mengiris wajah kalian satu persatu. Wah, ketahuan. Maaf, aku tidak sengaja. Di sini, Ternyata di sana, tikus-tikus kecil. Paman datang menangkap kalian. yang akan kita lakukan mungkin berbahaya. Kalian percaya padaku? Tentu saja. Jia, pergi ke sudut kiri. Di sana ada 2 alat oksigen murni, konsentrasi tinggi. Pindahkan ke pintu. Keke, pergi ke rak display kanan, ambil semua parfum di atasnya, bawa semuanya ke sini. Sudah dibawa. Terus, Pecahkan semua di lantai cepat. Di dalam pintu? Atau di luar pintu? Di dalam pintu rapat di celah pintu. Uap alkohol lebih berat dari udara, merembes melalui celah bawah, ke koridor luar, bercampur dengan oksigen murni. Sinta, apa yang kau lakukan? Kadar alkohol parfum konsentrasi tinggi antara 70% hingga 90%. Penguapannya sangat cepat, oksigen murni tidak terbakar sendiri, tapi bisa membuat kecepatan pembakaran benda mudah terbakar, dan tingkat keparahannya berkali lipat. Koridor luar adalah ruang tertutup, di sana sedang dipenuhi uap alkohol. Konsentrasi tinggi, cukup 1 percikan api. Akan meledak. Berani mainin gue? Harum banget para nona muda. Kalian sudah wangi, menunggu om? Sayang, buka pintu. Sinta, dia mau buka pintu. Ku beri kembang api ultah. Oksigen murni kadar tinggi, bertemu alkohol dan api terbuka, bisa meledak. Mataku, aku nggak bisa lihat. Sekarang,
Shinta, kamu hebat sekali. Dia nggak akan mati kan? Gak akan mati, cuma pingsan. Kita harus cepat pergi dari sini. Tunggu, ayahku pergi ke lelang malam ini. Jam tangan emas yang dipakainya, kenapa ada di tangannya? Nona muda masih menunggu orang tuamu menyelamatkanmu. Sayangnya, orang tuamu sudah mati dalam perjalanan pulang. Mungkin ayah dibunuh mereka. Ayah, Yang lain naik Shinta, cepat pergi. Ke lantai 3. ayah, sekelompok jalang. Aku akan bunuh kalian. Lari, kalian mau lari kemana? Ternyata benar kata mereka di kehidupan lalu. Kalau tidak, jam tangan ayah takkan ada di perampok. Ibu juga. Tidak. Sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Kakiku terkilir. Kalian lari, jangan urus aku. Tidak bisa. Tak mungkin aku tinggalkan kamu. Shinta, kamu tahu medan ini. Pergilah. Aku di sini jaga Jia-Jia. Jangan gegabah, ikuti perintah. Keke, nanti kamu alihkan perhatiannya. Jia-Jia, saat aku bilang dorong, kamu dan aku dorong lemari bersama, kita hadang dia. Iya, Itu jimat yang selalu dipakai ibuku. Kedua orang ini penuh dengan barang-barang keluarga Sen. Orang tuaku dibunuh mereka. Kamu yang membakar kan? Jangan sentuh Jia-Jia. Jalang kecil yang tak tahu diri. Aku akan cincang kalian untuk anjing. Dorong. Apa? Kaki gua. Sial. Diam-diam tipu gua. Jia-Jia, ambil pisau. Ah, jalang. Lepas gue. Keke, ambil dasi. Sialan kalian para jalang. Sialan ibu kalian. Ah, Pembunuh. Kau tebas Jia-Jia. Bilang, kalung ini dari mana? Cik. Tentu saja dari mayat orang tua sialanmu. Mustahil. Ayah dan ibu tidak ada di sini malam ini. Gua jelas tahu. Orang tuamu pergi ke lelang untuk putri kesayangan mereka, kado ulang tahun. Bagaimana kau tahu kemana Paman dan Bibi? Siapa kamu sebenarnya? Gue tidak hanya tahu. Gua juga nyetir dump truck dan remukin mobil mereka. Hahaha. Tidak. Mustahil. Siapa kamu? Kenapa kalian mau bunuh kami? Kami disewa bos. Kami cuma cari uang. Tentu saja. Sekalian bersenang-senang. Kalian bertiga. Nona muda mulus. Shinta, jangan percaya dia. Paman dan Bibi pasti baik-baik saja. Sekarang ini pulau terpencil. Kawanmu sudah kami lumpuhkan. Kami punya banyak waktu. Tidak jujur, aku akan menyerang. Nona muda. Kau pikir setelah menjatuhkan kami kau aman? Kau pikir malam ini hanya aku dan kau. Kunci Master Villa. Mereka sudah lama menyusup di dalam. Shinta, ini. Tutup mulutnya. Turun. Ada pengkhianat di villa kita. Aku curiga. Bililis. Bililis. Setelah perampok muncul kami tidak melihatnya. Kemana dia pergi? Ini kamar Bililis. Kenapa ada banyak foto rahasia saya? Bililis. Bililis ke dapur belakang untuk membiarkan mereka masuk. Perempuan tua sinting ini sekarang pasti sembunyi di suatu tempat. Siap-siap jebak kita.
Ada suara di ruang belajar. Ayo. Nona Shinta, syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku juga tidak punya pilihan. Kamu aku lihat tumbuh dari kecil. Mana tega aku menyakitimu. Semua karena Budi, binatang keparat. Dia memaksaku buka pintu. Kalau aku tidak menuruti, dia bahkan akan membunuhku. Omong kosong. Dasar nenek sihir gila. Kamu pikir kami masih percaya omong kosongmu? Cukup sandiwara. Jadi, kau yang biarkan dua perampok itu masuk? Wah, Nona muda jadi pintar ya. Kau nggak bisa ditipu lagi. Bililis, orang tuaku memberimu gaji besar. Kenapa sih kau lakukan ini? Aku benci. Orang kaya di dunia ini banyak sekali. Kenapa bukan aku? Kenapa kalian sejak lahir tinggal di villa bukit ini, tiap makan seafood impor, sedangkan aku seperti anjing tua membungkuk tiap hari ngepel lantai kalian? Anakku cuma di luar berjudi dan utang sedikit. Aku minta uang pada ibumu untuk modal. Ibumu malah mau pecat aku. Aku juga ingin anakku bisa bebas menghabiskan uang. Aku juga mau rumah besar. Begini, aku nggak mau jadi pembantu lagi. Kamu gila ya? Hanya karena ini, kamu mau bunuh orang? Kamu dapat uang banyak dari mana? Bayar orang lain untuk mati? Pasti ada dalang di belakangmu, ya? Benar, Nona muda. Yang ingin nyawa kalian, bukan hanya aku. Tapi yang pasti, berhasil adalah aku. Asal dapat uang itu, kita juga bisa jadi orang hebat. Jadi, kalian lebih baik mati saja. Tolong. Jalan kecil, kalian semua harus mati. Ha, Keke. Matilah, nenek sihir. Tahan dia. Diam. bunuh aku kalau berani. Kalian orang kaya semua, harus masuk neraka. Jia-jia tarik tali tirai itu. Ikatlah. Cekik aku kalau berani. Lagi pula aku sudah tidak berniat keluar hidup-hidup. Kurang ajar. Kamu sudah belasan tahun di keluarga Shen. Ibu menganggapmu keluarga. Apa kamu tidak merasa bersalah? Ah, omong kosong. Anakku punya utang rentenir, hampir dipotong. Waktu aku minta pinjam uang padanya, kenapa dia tidak bilang kami keluarga? Dia malah bilang, aku mendorong perjudian. Dia mau memecatku. Kenapa? Kenapa kalian tinggal di villa besar, sementara anakku harus terpojok? Kamu benar-benar gila. Aku tanya kamu, di mana sebenarnya orang tuaku? Bukankah Zhao Ming sudah bilang padamu? Mereka sudah digilas truk tanah menjadi bubur. Zhao Ming kerja demi uang. Raja di belakangnya yang bisa membuatnya cepat membunuh pion. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bicara, di mana orang tuaku sebenarnya? Nona muda, ekspresi garangmu tidak membuatku takut. Berani kau main tangan? Konyol. Akan ku beri kau pelajaran sekarang. Aku memang belum pernah membunuh. Tapi jangan kau buat aku nekat. Kau rela membunuhku demi utang anakmu. Apa yang tak bisa kulakukan demi orang tuaku? Apalagi, kau mati di sini, siapa yang akan membayar utang anakmu? Urusan malam ini selesai, bos pasti transfer uang. Kau bawa kami masuk, pintu sudah dikunci. Misi sudah selesai. Kenapa kau masih pakai gergaji sendiri? Karena bos tidak bayar di muka. Syarat kau dapat uang, dia harus melihat mayatku. Kan? Jangan banyak omong, terserah kau mau diapain. Shinta, saat dia bilang bos transfer, matanya menghindar. Sepertinya, dia sama sekali tidak percaya. Diam. Kau ngerti apa? Coba lagi kau maki Jia-jia. Kalau dia yakin bos akan bayar, tidak akan terburu-buru bertindak sendiri. Apa yang dia takutkan, Jia-jia? Keke, ikut aku keluar sebentar. Kalian kabur pun sia-sia. Di luar,
Keke, tutup pintu. Kenapa kau bawa kami keluar? Tinggal paksa dia dengan pisau. Dia egois dan keras kepala. Dia tidak bisa ditundukkan. Ancaman mati tidak berguna. Hanya utang judi anaknya. Itu kelemahannya. Jadi, kita bagaimana sekarang? Bos di belakangnya berani membunuh satu keluarga. Bukan orang baik. Di Lilis hanya pembantu. Bagaimana dia memastikan dia selamat dan dapat uang? Bertaruh bos berbuat baik hari ini? Maksudmu? Bos akan bunuh untuk bungkam. Benar. Kita harus buat dia mengerti. Meskipun dia membunuh kita malam ini, dia dan anaknya tidak akan hidup sampai besok. Aku bilang padanya. Tidak aku. Kalian cari momen tepat dan beri tekanan. Siap? Rencana apa yang kalian buat? Apapun yang kalian katakan, aku tidak akan bicara. Kamu tadi bilang, meskipun kamu mati, bos akan transfer uang ke anakmu. Tentu, kita adalah mitra. Kerjasama? Di mata orang-orang itu, kamu hanyalah pisau yang dipakai lalu dibuang. Anakmu berutang pada rentenir. Cara para penagih utang, kamu lebih tahu dariku. Asalkan kamu mati di sini malam ini, maka tidak akan ada bukti. Coba tebak, bos besar itu, apakah akan bermurah hati melunasi utang anakmu, atau akan menyingkirkan anakmu juga? Kamu bohong. Dia sudah janji padaku. Hanya janji lisan. Dia tidak memberimu surat utang, kan? Dasar bodoh. Kamu mati-matian untuk mereka menjadikanmu tumbal. Saat fajar, polisi datang. Anakmu tidak hanya dikejar utang, tapi juga akan jadi anak pembunuh. Seumur hidupnya akan hancur. Jangan bicara. Jangan bicara. Mau bagaimana lagi? Kalau tidak ambil pekerjaan ini, besok tangan anakku akan dipotong. Satu-satunya jalan keluar adalah memberitahuku siapa bosmu. Aku jamin, nanti saat polisi datang, bilang kamu membantu kami melumpuhkan para penjahat. Bahkan, aku bisa melunasi utang judi anakmu. Kamu serius? 1 miliar rupiah bagiku cuma uang makan sekali. Dengan uang sebanyak ini, menyelamatkan orang tuaku sangat sepadan. Kamu bersumpah akan melunasi utangku? Aku Shinta, aku menepati janji. Sekarang, katakan siapa dia. Margalin. Lin? Nama lengkapnya? Aku tidak tahu nama lengkapnya. Waktu Budi telepon, aku dengar dia panggil Bos Hendra. Pekerjaannya apa? Kenapa dia incar keluargaku? Aku sungguh tidak tahu. Kamu bilang sendiri, aku cuma pembantu. Dia cari saya lewat Budi. Dia kasih aku uang muka 100 juta. Suruh matikan CCTV villa. Buka pintu malam hari. Cuma 100 juta, kamu sudah dibeli. Kamu bilang, kita lari juga percuma. Ada apa lagi di luar? Di luar. Masih ada satu orang di luar. Dia anak buah Bos Hendra. Dia di mana? Tepat di taman belakang luar villa. Dia yang jaga. Bos sudah pesan, kalau kita berhasil di dalam, sebelum jam 3 pagi, aku harus lewat jendela dapur belakang, kedipkan senter 3 kali, kirim sinyal konfirmasi. Bagaimana kalau tidak kirim sinyal? Kalau dia tidak lihat sinyal sebelum subuh, berarti kita gagal. Dia akan masuk dan bantai, bunuh semua orang di dalam. Atau Bantai? Hanya dia seorang? dia bawa pistol. Sisa 20 menit ke jam 3. Kalau pura-pura kirim sinyal, mudah ketahuan. Begitu dia masuk bawa senjata, kita tidak punya peluang. Orang itu seperti apa? Gak lihat mukanya. Terus pakai topi. Budi panggil dia Bang Kun.
Semua pintu keluar villa. Sudah kamu buka? Pintu depan dan jendela lantai 1. Alarm sudah saya matikan duluan. Pintu kecil dapur belakang juga tidak ditutup rapat. Tidak bisa tunggu lagi. Kita harus pergi sekarang. Tapi di luar ada yang jaga. Dia hanya seorang. Tidak mungkin jaga semua pintu keluar sekaligus. Dia mungkin di taman belakang. Kita lewat pintu depan. Kalau dia, Bawa aku pergi. Semua yang saya tahu sudah saya beritahu kalian. Dia akan bunuh aku kalau masuk. Kamu berdoa saja di sini. Semoga polisi sampai sebelum dia. Bawa senter dan senjata buat jaga-jaga. Kita pergi sekarang. Setelah kubuka pintu, abaikan semuanya. Langsung lari ke bawah gunung. Pintunya rusak? Bukan rusak. Dari luar dikunci mati. Penjaga tidak berniat membiarkan kita keluar hidup-hidup. Ayo, ke pintu dapur belakang. Kosong. Keke duluan. Jia ikut. Aku paling belakang. Keke, Ceroboh. Dia terus menjaga di sini. Jaka. Jia. Tak hanya membius kita, tapi juga potong listrik, air, dan las pintu jendela. Ayah? Ibu? Maafkan aku. Aku tidak rela. Hendra, meski jadi hantu, aku takkan melepaskanmu. Aku hidup lagi. Shinta. Aku sepertinya mati, terkunci di kotak hitam, kehausan. Dulu hanya aku yang ingat. Kali ini sebelum mati aku memegang erat mereka. Mungkin hidup dan mati bersama berbagi ingatan? aku juga sesak napas. Mengerikan. Bukan mimpi. Kita terlahir lagi, kembali 10 menit sebelum tragedi. Bangkit. Budi dan Bililis tadi, dan orang yang mencekikku. Semua benar. Sekarang tidak melakukan apa-apa. 10 menit lagi Budi akan menerobos masuk dan membunuh kita semua. Aku ambil pisau dapur. Aku akan lawan mereka hari ini. Lawan langsung bukan cara. Bawa barang. Blok pintu dulu. Keke, Jia, dorong sofa blok pintu, cepat. Begini mereka tak bisa masuk kan? Pintu anti bom ini bertahan. Bisa menahan Budi dan Ming? Tapi kau lupa kita sebelumnya, bagaimana kita mati? Itu pria bertopi baseball yang mematikan air dan listrik kita. Benar. Budi hanya eksekutor, yang berbahaya Bang Kun yang mengintai. Dia bawa pistol. Meski kita tidak keluar, kita akan mati terkepung, jadi jangan menunggu. Sebelum Bang Kun curiga, cari tahu cara menghadapinya. Cara menghadapinya? Kita bahkan tidak tahu di mana dia. Ada yang tahu. Bililis sembunyi di kamar pembantu. Tunggu kirim sinyal ke perampok. Aduh, siapa itu? Nona muda, kamu gila? Di luar ada perampok gedor pintu. Kenapa kamu pukul aku? Stop pura-pura. Kamu, demi bayar utang rentenir anakmu bekerja untuk bos Hendra membiarkan pembunuh masuk untuk bunuh kita? Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu? Apa yang kamu omong kosong? Aku tidak mengerti. Kalau tidak bayar utang, anakmu akan dipotong tangannya oleh penagih utang. Aku benar, kan? Bagaimana dia tahu? Tahu bos Hendra juga?
Aku juga tahu. Di taman belakang ada penjaga bersenjata bersembunyi. Namanya Bang Kun. Kamu tebak, malam ini Bang Kun dalam daftar tugas pembersihan, apakah ada namamu? Asal kamu mati Bos Hendra kehilangan alat tekan anakmu akan segera menyusulmu. Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Aku akan bicara semua. Bagaimana cara memberi sinyal aman keluar? Waktu? Lokasi? Sebelum jam 3 pagi. Di jendela kecil dapur belakang senter diarahkan ke hutan di luar. Kedip 3 kali nona muda, aku sudah mengaku semua. Bang Kun benar-benar punya pistol. Kalian tidak bisa melawannya. Ajak aku lari bersama. Jia-jia cari tali, ikat dia sumbat mulutnya juga. Tinggal 1,5 jam lagi sampai jam 3. Sinta, apa kita benar-benar harus kirim sinyal sesuai katanya? Bagaimana kalau Bang Kun tahu kamu bukan Bililis? Harus kirim. Kalau tidak kirim, dia curiga lalu masuk duluan. Kita bahkan tidak punya waktu untuk lari. Jangan takut. Bang Kun jauh, ada semak di antaranya. Dia tidak bisa lihat wajah. Ingat, setiap kilat jeda 1 detik. Sepertinya berhasil. Tidak ada reaksi. Syukurlah dia pasti mengira di dalam lancar. Selagi Bang Kun lengah, kita harus cepat. Ini satu-satunya kesempatan kita kabur. Lewat pintu depan. Ayo bawa senjata gerakan pelan. Kok gak bisa dibuka? Apa macet? Tidak beres. Pintu depan dikunci rantai dari luar. Bukankah Bililis bilang dia hanya mengawasi di taman belakang? Bililis tertipu. Bang Kun tidak berniat membiarkan siapapun keluar dari pintu depan. Coba lihat jendela. Bajingan ini memblokir seluruh lantai 1. Dia ingin kita dikurung di dalam seperti tikus. Gimana? Kita kirim sinyal. Dia tidak pergi. Pintu dan jendela, semua ditutup. Aku tidak mau mati lagi. Bang Kun menerima sinyal aman. Hanya untuk memastikan saksi dibunuh, bukan untuk mundur. Tujuannya selalu membersihkan tempat. Lantai 1, tidak bisa keluar. Kita pergi ke lantai 2. Aku tidak percaya dia bisa mengelas atap juga. Sinta, lihat sini. Aku buka celah dari sini. Lompat dari sini, tepatnya ke halaman rumput belakang. Tapi, Bang Kun ada di taman belakang. Kalau kita lompat, kan jatuh di depannya. Dia tidak mungkin seperti tiang. Berdiri terus di tempat yang sama. Dia seorang menjaga villa sebesar ini, pasti akan berpatroli. Jia-jia, kamu mengintip di sini, amati rute dan jadwal patrolinya. Sudah lihat. Dia ke pintu depan. Dua menit 15 detik. Dia butuh waktu itu untuk keliling villa. Ini berarti kita punya lebih dari 2 menit waktu aman untuk kabur. Waktu segini cukup untuk kita bertiga lompat, lari ke belakang gunung. Tidak cukup. Banyak semak dan ranting patah di sekitar villa. Kalau diinjak, ada suara. Jadi kita harus pergi sebelum dia mendekati semak, sebelum dia bisa mendengar suara kita. Nekat aja. Ini satu-satunya cara untuk selamat. Baik, lepas semua sepatu hak tinggi. Sobek spray jadi tali, ikat di tangan, biar nggak lepas saat buka jeruji.
Tunggu dia selesai merokok lalu berbalik, kita bergerak. Dia pergi aksi. Keke keluar dulu jemput di bawah. Jangan berhenti. Lari ke gerbang. Keluar. Kita keluar. Cepat lari ke bawah. Bos Hendra benar. Nona muda, ternyata tidak semudah itu mati. Dia tidak patroli pintu depan melainkan terus berjaga di satu-satunya jalan turun. Lawan dia. Jangan terburu-buru mati. Api. Mundur ke dalam cepat. Ternyata masih tidak bisa. Ini sudah ketiga kalinya aku hidup lagi. Panas. Jangan bakar aku. Shinta, di luar semua api. Tenang, kita terlahir kembali. Sekarang jam 7.50. Pria bertopi itu memblokir jalan kita. Dia sudah tuang bensin lebih dulu. Kemanapun kita lari, kita mati. Lalu bagaimana? Cuma bisa nunggu mati. Kali ini aku tak kabur. Evakuasi seperti sebelumnya cepat. Nona muda, kenapa pasang pintu anti ledak? Nenek sihir tiarap. Seret ke kamar pembantu, ikat. Budi dan yang lain tak bisa masuk. Kau juga tak bisa keluar. Aku tahu, anakmu berutang rentenir. Kamu disuap bos Hendra. Aku juga tahu yang di luar Bangkun. Kok dia tahu, Bang Kun? Tidak mungkin. Urusan kotormu, kami sudah tahu semua. Nanti selotip dibuka, bicara jujur, kalau berani teriak. Kaki kamu itu. Nona muda, kalau sudah tahu, kenapa masih tanya? 2 kali sebelumnya aku coba kabur. Akhirnya aku mati. Kali ini aku tak kabur. Aku ingin kau usir Bangkun yang di luar. Nona muda, aku tidak bisa memaksanya pergi. Bang Kun cuma nurut sama bos Hendra. Sebelum fajar, Bangkun akan masuk untuk membersihkan tempat ini. Keluarga Shen sudah habis, kamu pikir kamu bisa selamat? Bangkun akan bunuh kami dulu, lalu bunuh kamu. Uang dari bos Hendra untukmu akan jadi miliknya semua. Pikirkan anakmu. Kamu mati, tidak bisa bayar utang, berapa lama lagi anakmu bisa hidup? Cepat bilang. Bajingan di luar itu, bagaimana biasanya dia menghubungi bos Hendra? Aku bilang, Bang Kun setiap pagi jam 6 pergi ke toko di kaki gunung, pakai telepon umum untuk lapor ke bos Hendra. Kenapa tidak pakai ponsel? Bos Hendra bilang takut ponsel bisa dilacak. Urusan harus pakai telepon umum. Tinggal 3 jam lagi, menuju jam 6. Kita harus cari cara agar dia pergi sekarang. Keke, tutup mulutnya, awasi dia. Shinta, kita cari apa? Cari kertas transparan merah biru. Kita pakai senter, buat efek lampu polisi, untuk mengalihkan perhatian bajingan di luar. Ini bisa? Bagus, ambil senter, ikut aku. Bililis sudah diikat dengan kuat. Kalian sedang apa? Kami sedang membuat kesan seolah polisi naik ke gunung. Dia tidak buta. Cahaya itu jelas dari senter. Cahaya hanya alat bantu, yang penting adalah akting. Kakak, suaramu besar, jadi polisi. Jia-jia, kamu jadi tetangga yang melapor. Akting. Aku jago ini. Siap, kita harus membuat dia berpikir bahwa tempat ini sudah dikepung polisi.
mulai. Tim 1 ke pintu belakang, tim 2 kepung pintu depan, para perampok di dalam, dengar kalian sudah terkepung. Pak polisi, saya melihatnya. Di dalam semak-semak. Dia memegang pistol. Tembak cepat. Tersangka bersenjata siaga penuh. Kenapa polisi begitu cepat? Apa mungkin mereka yang melapor dari dalam? Target ditemukan di taman belakang. Misi terbongkar. Tinggal di sini, hanya jadi kambing hitam. Dia pergi turun, bersiap mendobrak pintu. Mundur. Pintu terbuka. Jangan menoleh lari ke bawah. Shinta, aku nggak kuat lari lagi. Bertahan, jangan berhenti. Kalau bajingan itu kembali, kita semua akan mati. Hampir sampai kaki gunung, kita pergi ke tempat Paman Zhou. Paman Zhou yang mana? Teman lama ayahku. Dia buka bengkel di kaki gunung. Dia pasti akan membantu kita. Paman Zhou, buka pintu. Ini aku, Shinta. Shinta, kamu kenapa jadi begini? Mana orang tuamu? Paman Zhou, ada orang mau bunuh kita. Izinkan kita masuk dulu. Cepat duduk, aku obati luka kalian. Sudah lapor polisi? Belum. Mereka matikan sinyal. Polisi butuh waktu untuk naik. Kita nggak akan sempat. Paman Zhou, katakan yang sebenarnya. Apa kau selama ini menyelidiki orang tuaku? Apa yang kamu katakan, nak? Bukankah orang tuamu pergi ke lelang? Beberapa pembunuh masuk ke villa. Kata mereka, bos di balik layar, Hendra Wijaya, telah membunuh orang tuaku. Hendra Wijaya. Benar-benar dia. Bajingan ini. Akhirnya dia bertindak juga. Hendra Wijaya. Ternyata itu nama asli bos Hendra. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia incar nyawa seluruh keluargaku? Lima tahun lalu, putra Hendra Wijaya, Aditya, mengebut di jalan pesisir, tabrak wanita hamil, hingga tewas, lalu tabrak lari. Saat itu orang tuamu lewat, lalu lapor polisi. Dashcam merekam seluruh proses. Aditya dijatuhi hukuman 7 tahun. 7 tahun. Berarti dia masih di penjara, kan? Aditya baru di penjara kurang dari 6 bulan, lalu bunuh diri di dalam. Sejak saat itu, Hendra Wijaya membebankan utang ini sepenuhnya kepada keluarga Shen. Aku curiga orang tuamu tidak mati, melainkan diculik dan dibawa ke sebuah gudang tua miliknya. Aku harus pergi. Tidak bisa. Ini harus direncanakan dengan matang. Jika tidak pergi, ayah dan ibuku benar-benar akan mati. Paman Zhou, pinjam mobilmu sebentar. Sinta, tidak ada seorang pun di sini. Apa kita salah tempat? Shinta, lihat itu. Itu tas ibuku. Shinta, maaf. Perusahaan ayah dan ibu bangkrut. Kami tidak bisa menghadapimu. Jangan cari kami. Hiduplah dengan baik. Shinta, surat ini aneh. Ada apa? Tanggal ini tertulis 3 hari kemudian. Ada orang. Minggir, biar aku. Jangan buang tenaga, bos Hendra titip salam untukmu. Kamu penjaga di gunung itu. Bangkun. Nona muda, ingatannya bagus, masuk sendiri, jadi menghemat kerjaku. Lepaskan kami keluar. Kamu minta berapapun, kami kasih. Bos Hendra cuma mau nyawa kalian. Di kehidupan selanjutnya, jangan dekat dengan keluarga Shen.
Semua jendela ditutup plat besi sama sekali tidak bisa keluar. Bau apa ini? Menyengat banget. Gas beracun, tutup mulut dan hidung. Merapat ke lantai. Pakai ini tutup mulut, jangan napas besar. Sinta, gas makin pekat, gak bisa ditahan. Tidak ada jalan keluar. Konsentrasi gas terlalu tinggi, sama sekali tidak bisa kabur. Jia, bangun. Aku gagal lagi. Aku terlalu terburu-buru. Langsung jatuh ke perangkap Hendra Wijaya. Sesak banget. Paru-paruku mau meledak. Ini keempat kalinya. Setelah bangun kali ini rasanya lebih lemas dari sebelumnya. Jia keke. Lihat aku. Shinta, aku nggak tahan. Setiap kali mati sangat mengenaskan. Kita bisa bertahan nggak sih? Bisa. Pasti bisa. Kita kali ini mati di gudang tua pinggiran utara. Apa artinya ini? Berarti gudang itu jebakan. Ya. Petunjuk yang ditemukan Paman Zhou sengaja disebarkan oleh Hendra Wijaya. Dia ingin memancing kita ke sana. Tapi kita punya hasil juga. Kalian masih ingat surat itu? Surat palsu itu. Kenapa? Jia lihat sebelum mati. Tanggal surat itu adalah 3 hari kemudian. Maksud kamu? Hendra Wijaya berencana 3 hari lagi kepada media mengumumkan berita bunuh diri orang tuaku. Selama ini dia ingin menciptakan kesan orang tuaku masih bekerja. Jadi paman dan tante masih hidup. Kalau masih hidup, kita harus menyelamatkan mereka. Tidak bisa lagi seperti lalat tanpa kepala sembarangan. Harus menemukan seseorang yang tahu semua rahasianya. Cari siapa? Paman Zhou? Cari penjaga bertopi di luar. Kun, Tangkap dia. Dia pegang pistol. punya pistol kenapa? Dia mata-mata Hendra Wijaya. Hanya dia yang tahu orang tuaku sebenarnya ditahan di mana. Kali-kali sebelumnya kita hanya demi menyelamatkan diri. Kali ini giliran kita balas dendam. Bililis, aku tahu, kamu terima 100 juta dari bos Hendra. Anakmu juga punya utang rentenir. Kali ini kamu diam saja, menunggu di sini. Siap? Kotak P3K dan alat bela diri sudah dibawa. Center juga sudah. Pergi ke dapur belakang, beri sinyal aman ke Kun, kita turun lewat balkon lantai 2. Kabur saat dia patroli pintu depan. Itu toko Paman Zhou. Mau minta bantuannya? Jangan, dia sudah diawasi Hendra Wijaya. Cari dia bukan hanya bahayakan kita, tapi juga bahayakan dia. Tante Chen, buka. Aku keke. Keke, malam-malam begini, kena rampok? Tante Chen, jangan. Biar kami masuk. Tante Chen, kami perlu sembunyi di sini beberapa jam. Tolong bantu kami. Kamu ini nak, aku sahabat ibumu. Bantu saja, tidak perlu uang. Cepat simpan. Tante Chen, ambil saja. Aku perlu minta tolong. Di luar pintu, kurang 10 meter, ada telepon umum, kan? Iya, kenapa? Setiap jam 6 pagi, ada pria bertopi yang datang tepat waktu untuk telepon. Iya, benar ada. Setiap pagi, datang telepon koin, sekali telepon, beberapa menit. Tante Chen, besok pagi, aku pinjam halaman belakangmu untuk tangkap seseorang. Pak Jen pagi. Kamu dengar belum? Tadi malam, beberapa mobil polisi naik ke gunung.
Banyak orang ditangkap di villa keluarga Shen. Mobil polisi? Tidak mungkin. Aku jam 3 pagi. Masih melihat sinyal aman di dalam. Telepon di luar tidak aman lagi. Kalau polisi sedang menyelidiki, tidak bisa telepon di sini lagi. Ibu pemilik telepon umum di luar rusak. Pinjam telepon rumah, Bu. Telepon di halaman belakang. Lewati pintu kayu itu, di situ. Siapa? Jangan. Nona muda Shen. Kamu nggak mati di gunung? Kamu tolol. Jangan ngomong. Kalian datang sendiri. Malah buat aku gampang. Minggir. Buka pintu. Ayo tembak. Ini daerah kota tua. Padat penduduk. Kamu tembak saja. Polisi bisa datang dalam 5 menit. Kamu berani? Kamu pikir aku tidak berani? Meski aku ditangkap, Bos Hendra akan selamatkan aku. Kamu bunuh aku. Kamu pikir dia akan berterima kasih? Jangan adu domba. Bos Hendra pasti kirim orang jemput aku. Jangan bercanda. Kamu bahkan tidak tahu Villa Shen ada masalah. Artinya bosmu sama sekali tidak berniat menyuruhmu mundur. Di mata Hendra Wijaya, kau cuma antek yang bisa diperintah seenaknya. Dia bisa membuangmu kapan saja. Kampret. Bos sudah berjanji akan memberiku 4 miliar setelah berhasil. Kamu pikir kamu siapa? Orang kejam seperti itu? Dia akan mengambil risiko demi 1 pion? Begitu kamu ditangkap, Hendra Wijaya akan menimpakan semua kesalahan padamu. Polisi akan segera tiba. Nanti kamu bukan hanya tidak dapat uang, seumur hidupmu di penjara. Cepat bilang. Kalau tidak, polisi akan mendobrak pintu. Kamu bahkan tidak punya kesempatan bicara. Kau? Kamu sebenarnya mau apa? Aku cuma mau selamatkan orang tuaku. Katakan padaku, di mana Hendra menyembunyikan orang tuaku? Katakan. Aku biarkan kau pergi dari pintu belakang. Kalau aku bilang, Bos Hendra akan membunuhku. Kalau kau tidak bilang, sekarang kau mati. Aku hitung sampai 3. Pelabuhan air dalam. Gudang tua nomor 3. Kamu yakin bukan gudang pupuk pinggiran utara? Yang di pinggiran utara itu jebakan. Mereka ditahan di area kontainer pelabuhan air dalam. Bos Hendra akan ke sana malam ini. Gudang nomor 3 pelabuhan air dalam. Ayah, ibu, aku datang. Aku sudah bilang semuanya. Lepaskan aku. Jika Bos Hendra tahu aku hilang kontak, dia pasti curiga. Lepaskan kau? Biar kamu kasih tahu. Keke, Jia-Jia, tahan dia. Kamu ingkar janji. Aku hanya berjanji tidak menyerahkanmu ke polisi. Sebelum Hendra Wijaya ditangkap, kamu diam saja. Shinta, pria di halaman belakang. Tante Chen, orangnya sudah diikat kencang. Jangan lepaskan dia. Jangan hubungi polisi juga. Oh ya, becak listrik Anda bisa pinjam untuk darurat. Pinjam? Nggak masalah. Tapi kalian berbahaya sekali. Tante Chen, nggak ada waktu lagi. Orang tuaku hampir mati. Kunci di mana? Mobil di gang belakang. Baterai penuh. Kalian gadis-gadis, hati-hati ya. Shinta, karena sudah tahu alamatnya, suruh polisi tangkap dia. Bukankah lebih aman? Tidak. Begitu mobil polisi dekat dermaga, anak buah Hendra Wijaya akan langsung tahu. Kalau dia langsung bunuh Sandra,
Buang mayat ke laut, kita makin gak dapat bukti. Terus kita bertiga pergi bisa ngapain? Lawan juga nggak akan menang. Selamatkan dulu. Kita ambil bukti nyata pembunuhannya dulu. Paman dan bibi di dalam, ya Tuhan. Mereka dipukuli sampai berdarah-darah. Keke, jangan gegabah, kembali. Siapa di sana? Keluar. Lari, masuk ke dalam kontainer. Perempuan sialan, jangan biarkan mereka kabur. Kejar. Jia, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Belok kiri. Pergi ke tepi dermaga. Wah, bukankah ini Nona Shinta? Kupikir api itu akan membakar kalian hingga bersih. Tak kusangka kalian malah datang ke sini untuk mati. Hendra, apa yang sudah kau lakukan pada orang tuaku? Mereka baik-baik saja. Tapi sebentar lagi kalian sekeluarga akan berkumpul di bawah tanah. Kasus 5 tahun lalu. Orang tuaku hanya menjadi saksi di pengadilan. Apa hakmu menyalahkan mereka? Diam? Kalau bukan karena kalian ikut campur dan memaksa melapor polisi, bagaimana anakku bisa mati di penjara? Keluarga Shen kalian telah menghancurkan satu-satunya anakku. Hari ini aku akan membuat seluruh keluargamu ikut mati bersamanya. Hendra, kau bahkan tega membunuh putramu sendiri. Sekarang apa kau pantas berpura-pura jadi ayah yang baik? Apa kau bicara sembarangan? Ayo kerjakan mereka. Ikat semua dengan batu dan tenggelamkan ke laut. Ini sudah siklus kelima. Hendra Wijaya, kamu pikir dengan begini kamu bisa menang? Jangan bengong semua, cepat bangun. Kita tidak boleh buang-buang waktu sedikit pun sekarang. Kenapa HP ini tiba-tiba ada sinyal? Ini milik keluarga kita. Jaringan cadangan satelit langsung. Aku baru saja mengaktifkannya. Tante Chen, Keke, ada masalah besar. Tante Chen, bicara pelan-pelan. Ada apa? Tadi beberapa preman masuk, menusuk Paman Zhou berkali-kali. Darah di mana-mana. Polisi baru saja tiba, tapi sudah tidak tertolong. Ada yang tidak beres. Kita baru saja memasuki siklus ini. Kenapa Paman Zhou sudah mati lebih awal? Apakah garis waktu bergeser? Siklus lalu kita menangkap Kun. Dia lama tidak bisa dihubungi. Rubah tua itu curiga sesuatu, jadi kali ini dia kirim orang lebih awal untuk membunuh Paman Zhou. Paman Zhou tewas karena membantu kita menyelidiki kasus. Kitalah penyebabnya. Jangan menangis. Kita tidak boleh hidup dengan mengorbankan Paman Zhou. Shinta, kamu mau apa? Karena Paman Zhou mati, karena siklus kita yang menyebabkan efek kupu-kupu. Kalau begitu, kita ulangi lagi. Mundurkan waktu. Shinta, jangan sentuh saklar kumohon. Aku benar-benar tidak ingin mati lagi. Setiap kali ditebas dan dibakar, sakit sekali. Paman Zhou mati, ya sudah. Yang penting kita bisa kabur kan? Kumohon. Jia, Paman Zhou menyelidiki kasus orang tuaku, makanya dia jadi target.
Jika kita tidak peduli padanya kali ini, selanjutnya giliran Tante Chen, Ibu Ratna, kamu juga akan membiarkan mereka mati? Sinta benar, Paman Zhou tidak boleh mati. Jika tidak mengulang, kita seumur hidup ini cuma bisa bersembunyi seperti tikus. Jia, aku tahu ini sakit. Tapi jika kita bahkan tidak punya keberanian menghadapi kematian, modal apa kita lawan Hendra Wijaya? Baik, aku ikut kalian. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memaksa Kun masuk dan membunuh kita sekarang, agar siklus terpicu. Keke, buka kunci anti ledakan pintu. Kun, dasar pengecut, sembunyi di luar seperti kura-kura, masuk sini. Perempuan ini gila? Pintu anti ledakan terbuka sendiri? Cari mati. Berani-beraninya, Tembak. Siklus ke-6 semenit lebih awal dari sebelumnya. Syukur Keke cepat ambil kunci motor listrik segera turun dari pintu samping. Mau menyelamatkan Paman Zhou di bengkel? Ya, kita harus sampai sebelum Hendra memberi perintah cepat villa biar aku dan Jia yang urus. Jia, tutup pintu lepas anjing. Keke, malam-malam begini, kok kau bisa sampai sini? Paman Zhou, jangan minum lagi. Cepat ikut aku. Pelan-pelan. Pintu ini belum aku kunci. Jika tidak pergi, kita akan mati. Seseorang akan datang membunuhmu. Pegang erat, kita pergi ke toko Tante Chen. Halo, Maaf, apakah ini keluarga Ibu Ratna? Dia barusan terkena serangan jantung, sedang ditolong. Tolong segera datang, dan tanda tangan. serangan jantung? Ibu tadi siang masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Kata tetangga malam tadi, seorang pria bertopi baseball mengetuk pintu, menyelipkan amplop pada ibumu. Di dalamnya ada foto berdarah. Ibumu melihatnya dan langsung pingsan. Ibumu Siapkan defibrilator. Cepat pasien fibrilasi, ventrikel. Keke, bagaimana ibu? Masih ditangani. Aku penyebabnya. Ini bukan salahmu, ini efek kupu-kupu. Kita ubah terlalu banyak detail. Kewaspadaan Hendra Wijaya terpicu lebih awal. Ada keluarga Ibu Ratna, pasien sempat fibrilasi, kini stabil. Ikut saya urus administrasi ICU. Baik, segera ke sana. Jangan campuri urusan selanjutnya. Jaga ibu di sini. Sinta, kau mau singkirkan aku? Hendra sudah incar keluargamu. Kau jangan sampai ketahuan. Kau di RS. Jadi mata kita di balik layar. Oke. Aku tak akan menghalangi. Sinta, Ibu Ratna tidak apa-apa. Sementara stabil. Paman Zhou. Kau bilang di telepon dapat petunjuk 5 tahun lalu. Apa itu? 5 tahun lalu, orang tuamu bersaksi Aditya ngebut tabrak ibu hamil tewas. Dia dihukum 7 tahun, tapi belum 6 bulan dia mati. kan di berita dia bunuh diri karena salah. Itu kabar bohong dari Hendra Wijaya. Kutemukan, dokter forensik Aditya, Pak Wawan, dia keceplosan saat mabuk. Dia bilang apa? Kata Pak Wawan, di leher Aditya bukan bekas jeratan gantung. Dia dicekik sampai mati. Hendra tega bunuh anak kandungnya. Apa yang mau dia tutupi? Astaga. Siapa pelakunya? Mekanik mobil sport itu Fajar. Juga tahu rahasianya. Tapi,
Setelah itu, dia menghilang. Apakah Anda punya kontak mereka berdua? Pak Wawan sudah pensiun, tinggal di kompleks selatan. Kalau Fajar, ku dengar dia di pinggiran utara bengkel bekas sebagai buruh gelap. Paman Zu, tolong beri saya alamat lengkapnya. Celaka, ada mobil hitam minibus berhenti di depan. Buka pintu. Aku tahu kalian di dalam. Bos Chen, aku tahu kau belum tidur, motor di gang belakang, kuncinya tidak dicabut, cepat bukakan pintu. Itu Kun. Bagaimana dia bisa nemuin? Keke naik motor Bililis Kun pasti melacak lewat plat nomor garis waktu benar-benar kacau. Tidak ada pintu lain. Kalian cepat sembunyi. Sembunyi di dalam mobil. Jangan bersuara. Mau apa kalian? Tengah malam merusak tokoku. Percaya tidak, aku sekarang lapor polisi dan tangkap kalian. Polisi. Bos Chen, sebaiknya kau hemat tenaga. Tadi ada 2 wanita naik motor ke sini. Mana mereka? Keluarkan mereka. Setiap hari, banyak orang lalu lalang. Mana bisa ku ingat semua. Jangan pura-pura bodoh, motor itu di gang belakangmu. Hei, kau tidak boleh masuk, belakang adalah gudangku. Sembunyi. Kalian pikir bisa sembunyi kemana? Pantas bos ingin membunuh, ternyata cewek-cewek ini menyelidiki bengkel mobil dulu dan dokter forensik, tidak perlu digeledah, mereka sudah kabur. Kertas catatan itu jatuh di halaman belakang. Kun pasti sudah melihat nama di atasnya. Bagaimana? Dia pasti akan melapor ke Hendra, lalu mengirim orang untuk membunuhnya. Atau, Kita harus mendahului mereka dan menemukan orang itu. Keke, cepat cari mekanik Fajar. Cari tahu dia di bengkel mana di pinggiran utara. Cepat. Oke. Tante Chen, ke bengkel Bintang Merah. Cepat. Fajar. Siapa kalian? Aku tidak kenal kalian. Jangan mendekat. 5 tahun lalu, Aditya menabrak wanita hamil hingga tewas. Mobil sport itu kau perbaiki, kan? Aku tidak tahu apa-apa. Bukan aku yang memperbaiki mobil itu. Pergi, kalian. jangan takut. Kami datang selamatkan kamu. Hendra akan kirim orang untuk bunuh kamu. Tidak mungkin. Aku sembunyi 5 tahun. Tidak bilang apa-apa. Kenapa dia masih belum lepaskan aku? Karena kami sedang menyelidiki kasus itu. Cepat, katakan padaku mobil itu sebenarnya ada masalah apa. Blokir pintu depan dan belakang, jangan biarkan seekor tikus pun keluar. Habis. Mereka datang. Cepat sembunyi. Fajar, 5 tahun tidak bertemu. Bos menyuruhku menyapamu. Cepat keluar. Bang Kun, aku salah. Tapi 5 tahun ini aku tidak bilang. Bahkan istri dan anak tak berani kuhubungi. Kamu tidak bilang. Tadi ada 2 wanita datang mencarimu. Ada apa? Aku tidak ketemu mereka. Aku pergi dulu. Tidak berani kembali lagi. Kau tahu diri. Bos Hendra bilang, mengingat kau 5 tahun ini cukup patuh, hari ini kubiarkan kau hidup. Kuberi kau 2 jam. Pergi dari Binhai sebelum fajar. Kalau ku tahu kau ngomong sembarangan di luar. Bos Hendra tak peduli bikin keluargamu kumpul di sungai. Kau kira Hendra Wijaya bermurah hati? Akan membiarkanmu hidup? Kalian kenapa belum pergi? Semua gara-gara kalian dia jadi bisa ke sini. Dia tadi tak serang, bukan lemah hati. Kun tidak ingin meninggalkan TKP di pusat kota. Saat kau naik kereta, di tengah jalan buat kecelakaan bisa bikin kau diam selamanya. Kau ngawur. Aku ngawur?
Dulu dokter forensik yang otopsi Aditya Wijaya, Dokter Wawan dia pun tak berani bicara ngawur. Kau tahu nasibnya sekarang? Dokter Wawan dulu ngotot tak mau ubah laporan otopsi. Hendra Wijaya suruh orang di depan cucunya dipatahkan kaki kanannya dengan kejam. Hendra Wijaya benar-benar gila. Dia bahkan tega cekik putra kandungnya. Aku ini apa? Mobil Aditya, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan sekarang polisi bisa melindungimu. Dulu setelah mobil itu tabrak orang dibawa ke bengkelku. Aku cek sasis. Selang rem mobil itu sudah dipotong setengahnya dengan pisau. Saat injak rem mendadak selang akan langsung pecah total, tidak berfungsi. Ternyata Hendra Wijaya dari dulu ingin bunuh putranya. Tabrak lari ini memang rencana Hendra Wijaya. Shinta, ternyata Hendra Wijaya nggak cuma bunuh orang. Kecelakaan putranya sendiri, juga dia yang atur. Dia pasti ketahuan oleh Aditya dengan bukti cuci uang. Untuk melindungi diri, makanya dia tega bunuh anak sendiri. Asal bisa menemukan Pak Wawan, biar dia buktikan Aditya mati dicekik, Hendra Wijaya tamat total. Tante Chen, ke kompleks perumahan selatan, cepat sedikit. Shinta, Fajar bilang Dokter Wawan tinggal di lantai 4, kamar 402. Gimana cara kita bujuk dia jadi saksi? Dia dulu kakinya dipatahkan pun gak mau ubah laporan. Itu artinya dia punya prinsip, pasti ada cara. Pintu dijebol. Jangan-jangan anak buah Hendra sudah. Celaka. Anak buah Hendra sudah duluan sampai. Mundur ke lantai 3. Bangsat, Bang Kun bilang kakek ini jalannya susah. Sudah dicari di mana-mana. Tua bangka ini nggak ada di rumah. Bisa lari kemana? Cabut, cepat telepon Bang Kun. Cari di tempat lain. Matilah. Aduh, mataku. Jia. Coba kulihat. Aku tak apa. Lukanya tak dalam. Cepat cari Dokter Wawan. Darah di lantai. Pak Wawan diculik. Darah belum beku. Mungkin itu penjahat yang tergores saat membobol pintu. Tadi ku dengar Pak Wawan tidak di rumah. Malam-malam begini, kemana seorang tua pincang bisa pergi? Rumah Sakit Umum Pusat. Poli ortopedi. Tanggal daftarnya hari ini. Dia ke RS periksa luka kakinya. Keke, Shinta, Kun bawa orang ke RS. mereka cari Pak Wawan. Iya. Tadi aku ke pos perawat ambil air panas. Kulihat Kun bawa 3 orang mondar-mandir di lobi. Mereka tanya perawat apakah lihat seorang kakek pincang bertongkat. Pak Wawan masih di rumah sakit. Aku duluan cari dia di poli ortopedi. Jangan muncul. Kalau ketahuan, Ibu Ratna pun terancam. Balik ke kamar, kunci pintu. Pak Wawan, aku yang urus. Tekan erat lukanya, jangan sampai kehabisan darah. Shinta, kamu mau ke RS rebut orang? Di sana penuh anak buah Kun. Pak Wawan saksi satu-satunya kematian Aditya. Kalau dia dibawa pergi, kita benar-benar kalah. Ayo, ke RS Umum Pusat. Buka mata lebar dan perhatikan. Kakek pincang. Cari, langsung bawa. Anjing-anjing Hendra Wijaya, 5 tahun, masih belum lepaskan aku. Shinta, mereka terlalu banyak. Mereka memblokir lift dan tangga. Kita tidak bisa lewat. Harus kita alihkan mereka. Jia, bersabarlah sebentar.
Aduh, sakit sekali. Tolong. Gawat, ada yang kejang. Cepat bawa troli darurat. Bang Kun, ada masalah di sana? Mau lihat? Jangan ikut campur, cari kakek itu. Sial, kabur, bagi tim, kejar. Kau mau apa? Siapa engkau? Perampokan. Aku, putri dari keluarga yang menyerahkan Dashcam 5 tahun lalu. Orang-orang di luar itu datang untuk membunuhmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku hanya seorang dokter. 5 tahun lalu, kau yang autopsi Aditya Wijaya, dia sama sekali bukan gantung diri. Dia dicekik sampai mati oleh Hendra Wijaya. Betul, kan? Jangan tanya aku lagi. Aku tidak tahu apa-apa. Kakiku sudah lumpuh karena mereka. Apa kau ingin aku kehilangan nyawa juga? Kau pikir diam saja bisa selamat? Kau lebih tahu sifat Hendra daripada aku. Hanya dengan mengungkap kebenaran, polisi bisa melindungimu dan cucumu 24 jam, bukan hanya kau. Fajar juga sudah bicara. Kasus ini akan segera terkuak. Paman Wawan, apa kau ingin cucumu seumur hidup di bawah bayang-bayang Hendra? Baik, aku akan bicara. 5 tahun lalu, Aditya Wijaya meninggal di tahanan. Hendra Wijaya menyuap atasan dan mengatakannya bunuh diri karena rasa bersalah. Tapi sebelum jenazah dipindahkan, aku diam-diam membuka kain putih, memar di lehernya. Jelas terlihat karena dicekik. Waktu itu aku bersikeras menuliskan kejanggalan. Tapi mereka malah di depan cucuku menghancurkan kaki kananku. Mereka bilang, jika aku bicara sembarangan lagi, lain kali yang patah adalah leher cucuku. Terima kasih, Paman Wawan. Kita pasti akan membuat Hendra Wijaya membayar harganya. Mendapatkan pengakuan saja tidak cukup. Kita harus menemukan bukti langsung. Sinta, aku menelusuri berkas tahun itu, kutemukan teman satu sel Aditya Wijaya, namanya Dedi. Di mana dia sekarang? Bisa segera dihubungi? Dedi pergi merantau setengah bulan lalu. Teleponnya mati. Tapi aku temukan catatan pembelian tiket istrinya. Baru 10 menit yang lalu, istrinya Siti membeli tiket kereta pukul 11 malam ini. Tengah malam begini. Seorang wanita kabur bawa anak. Pasti dia tahu sesuatu. Dia takut dibunuh, bersembunyi dari kejaran Hendra Wijaya. Tante Chen, tolong jaga Paman Wawan. Jia, ayo, ke stasiun kereta. Kereta K432 dari Binhai menuju selatan. Sekarang mulai pemeriksaan tiket. Shinta, orangnya kebanyakan ya. Semua berdesakan, benar-benar tidak ketemu. Pintu periksa nomor 3. Dia bawa anak umur 3 tahun. Pasti bawa banyak barang, pasti jalannya lambat. Di sana, yang pakai jaket kotak-kotak abu-abu, yang menunduk itu. Aku akan mengorek keterangannya. Kamu jangan muncul. Kalau sampai dia ketakutan, dia teriak minta tolong. Repot. Mbak, tolong angkat kakinya sebentar. Saya mau lap pagar ini. Kamu lap lantaimu saja. Jangan sentuh tasku. Siti, jangan teriak. Kamu salah orang. Kamu mau bawa anak ke kota cari Dedi kan? Saya tidak mengerti. Minggir. Saya mau check-in tiket. Orang Hendra Wijaya sudah menunggu kalian di pintu keluar stasiun kota. Kamu pikir beli tiket bisa kabur? Hendra Wijaya bahkan bunuh anak kandungnya sendiri. Apa dia akan lepaskan keluarga yang tahu rahasia? Naik kereta ini sekarang. Kalian berdua bahkan tidak tahu bagaimana mati. Saya tidak tahu apa-apa. Dedi yang suruh aku kabur. Ikut aku. Ada yang bisa selamatkan kalian. Kalian siapa? Orang yang akan memasukkan Hendra Wijaya ke penjara. Apa yang Dedi katakan padamu di telepon? Suruh kamu kabur malam-malam? Tidak. Dedi bilang kota tidak aman. Suruh aku bawa anak pulang kampung
sembunyi beberapa hari. Pulang kampung? Ke kota naik kereta cepat cuma 1 jam, tapi kamu beli tiket kereta tengah malam? Kamu tahu Hendra Wijaya mencari kalian. Saya tidak tahu. Tidak mau bilang, ya? Baik. Aditya Wijaya sama sekali bukan bunuh diri gantung. Dia dihadapi orang dan dicekik hidup-hidup. Hendra Wijaya untuk menutupi kebenaran, bahkan mencekik anak kandungnya sendiri sampai mati. Kamu pikir dia akan kasihan pada kalian? Kalau orangnya yang menemukanmu dulu, apa anakmu bisa selamat malam ini? Aku akan mengatakan semuanya. Kumohon, lindungi anakku. Asal kau mengaku, aku akan hubungi polisi untuk melindungi kalian. Apa yang sebenarnya Dedi ketahui? Sebelum mati, Aditya berteriak di sel. Ayahku mau bunuh aku. Dia takut, aku bongkar buku kas pencucian uang. Aku takut suatu hari Dedi celaka tanpa bukti, maka aku diam-diam merekamnya. Terus, apa yang Hendra lakukan? Dedi bilang, tak lama setelah Aditya berteriak, Hendra suruh orang tutup tirai ruang kunjungan. Setengah jam kemudian, pintu dibuka, Aditya sudah tidak bernyawa. Karena takut, Dedi pura-pura sakit dan pindah sel esok. Sinta, aku menemukan bukti terakhir. Dulu, pengurus kamar jenazah RS, Pak Wang, sehari setelah kejadian, tiba-tiba rekeningnya bertambah 2 miliar rupiah. Lalu orang itu lenyap tanpa jejak. Pasti Hendra menyuapnya, untuk membuatnya diam, dan memalsukan tempat kejadian. Aku sudah mengemas semua bukti transaksi dan menyimpannya. Siap diakses kapan saja. Kak, dulu, dokter forensik yang melakukan otopsi, Pak Wawan, sudah setuju untuk bersaksi. Shinta, 5 tahun, kami selidiki. Akhirnya, kita sampai di tahap ini. Ini siklus terakhir. Kali ini, kita tak hanya masukkan Hendra Wijaya ke penjara selamanya. Dan aku akan membawa polisi. Menyelamatkan kedua orang tuaku dari dermaga terbengkalai itu, dengan utuh dan selamat. Pak mau lapor polisi atau minta bantuan? Lapor polisi. Kasus kematian Aditya Wijaya 5 tahun lalu, dan kasus penculikan berantai malam ini, Kasus 5 tahun lalu? Apakah Anda punya bukti? saya laporkan Hendra Wijaya sengaja membunuh anak kandungnya sendiri, juga menculik dan memeras. Nona, Anda tahu konsekuensi laporan palsu? Saksi dan barang bukti ada di sini. Jika kalian tidak segera bertindak, besok pagi akan ada 2 korban jiwa lagi. Komandan Bambang, ada yang melapor kasus pembunuhan di lobi, membawa saksi. Mohon segera turun ke bawah. Saya Kompol Bambang, Kepala Unit Kriminal. Kamu bilang Hendra mencekik anak kandung? Ini tuduhan yang bisa berakibat hukuman mati. Setelah dengar ini, kamu akan mengerti. Aditya sama sekali bukan bunuh diri. Dia dibunuh orang lain, berhadap-hadapan, dicekik sampai mati. Orang di rekaman itu? Ada di luar. Dia adalah dokter forensik yang melakukan otopsi Aditya. Hendra Wijaya untuk membungkamnya, mematahkan kakinya. Hendra Wijaya menyuruh orang mematahkan kakiku. Juga mengancam jika aku berani bicara, akan bunuh keluargaku. Orang yang mematahkan kakimu? Seperti apa? Pemimpinnya botak. Di dagu ada bekas luka. Keterangan cocok. Tapi untuk menahan dia perlu rantai bukti lengkap dan juga perlu periksa buku kas. Proses cepat pun butuh 2 jam. Tidak sempat. Hendra Wijaya menculik orang tuaku ke gudang tua nomor 3 Pelabuhan Air Dalam. Dia akan bunuh mereka malam ini. Tenang dulu. Penyelidikan harus sesuai prosedur. Tunggu prosedur selesai. Mayat orang tuaku sudah dibuang ke laut lepas. Situasi di pelabuhan air dalam rumit. Ratusan kontainer, semua titik buta kamera. Kalau informasinya salah, tanggung jawab ini tak ada yang sanggup. Informasinya pasti benar. Anak buahnya bawa senjata. Hendra Wijaya sekarang bagaikan anjing gila terdesak. Pak Polisi, Shinta benar. Kun sempat mau tangkap dokter forensik Wawan.
Mereka bisa lakukan apa saja. Mereka bersenjata. Benar. Kalau polisi tak muncul malam ini, dia akan tetap bunuh sesuai rencana. Kalian tunggu di sini. Saya lapor ke Kapolres. Hubungi unit ekonomi. Semua personel siaga. Segera periksa semua akun terkait. Semua hentikan pekerjaan. Atas perintah Kapolres. Tindak khusus. Pak Li, bawa 2 polisi sipil dan anjing pelacak. Sisir area sekitar gudang 3 pelabuhan air dalam. Pastikan ada sandera dan tersangka bersenjata. Siap. Tunggu. Kalian belum pernah lihat Kun. Malam hari gelap. Kalau salah orang, kita kehilangan kesempatan. Aku ikut kalian. Jia-jia di sana berbahaya. Shinta, kamu sudah melakukan cukup banyak. Hal kecil, kenali orang. Biar aku. Pak Li, ambilkan rompi anti peluru untuknya. Hati-hati. Jangan sampai mereka curiga. Dick, jangan gugup. Tunjuk aku kalau lihat orang. Petugas Lee, itu dia. Namanya Kun. Tas kanvas di tangannya mencurigakan. Sepertinya senapan gentel. Panggil 07. Konfirmasi, tersangka Kun muncul. Diduga bawa senjata panjang. Siap. Terus awasi dia. Jangan bergerak. Komandan Bambang buku dan rekening pribadi Hendra Wijaya. Semua normal. Tak ada jejak cuci uang. Anak buahnya, Kun, dan istri sopirnya, pasti ada masalah. Ketemu. Ada perusahaan cangkang luar negeri. Setiap bulan transfer ke rekening Kun. Lalu Kun tarik tunai. Baik. Rantai dana dan suap Pak Wang tertutup. Hendra Wijaya kali ini tak lolos. Pergi temukan mereka. Komandan Bambang Anjing Pelacak bereaksi jelas. Sandra di gudang 3. Minta aksi. Bukti kuat. Lokasi Sandra pasti. Panggil Gegana. Bersenjata lengkap, target gudang 3. Pelabuhan air dalam. Hendra Wijaya, akhir hidupmu tiba. Bos, ada masalah, luar dikepung polisi semua, bahkan Gegana datang, apa katamu? Dermaga dikepung habis, bahkan di atas derek ada sniper. Kita hari ini nggak bisa kabur. Siapa yang bocorkan informasi? Pergi kunci pintu gerbang. Aliri listrik tegangan tinggi. Seret kedua tua bangka itu ke pintu. Cepat. Komandan Bambang. Ada gerakan di dalam. Tersangka mungkin sudah sadar. Tadi dialiri listrik tegangan tinggi. Sekarang tidak bisa mendobrak pintu. Dengar, yang di dalam. Saya Kompol Bambang, Kepala Tim Kriminal. Hendra Wijaya. Kamu sudah terkepung total. Segera letakkan senjata. Bebaskan Sandra. Hahaha, Kompol Bambang, ya? Kau pikir aku anak kecil? Mundur. Suruh sniper kalian turunkan senjata. Siapa berani mendekat selangkah ke pintu gudang, aku akan segera gorok leher kedua tua bangka ini. Tuan Hendra, jangan gegabah. Sampaikan saja permintaan Anda. Jangan lukai Sandra. Diam, aku tidak butuh negosiasi. Shinta si jalang kecil ada di luar, kan? Suruh dia masuk menemuiku. Aku kasih kalian 1 jam. Dalam 1 jam, jika Shinta tidak muncul, aku bunuh nenek tua itu dulu.
Komandan Bambang, biarkan aku masuk. Jangan main-main, kamu gadis kecil. Apa pelatihanmu? Di dalam itu ada orang gila bersenjata. Kami tidak mungkin membiarkan warga sipil masuk menggantikan Sandra. Tim Gegana sedang berusaha. Mereka masuk lewat ventilasi. Kamu tunggu saja. Komandan Bambang, ventilasi itu terlalu sempit. Butuh setidaknya 20 menit untuk merayap masuk. Aku tidak bisa menunggu lagi. Hendra bisa membunuh Sandra kapan saja. Lalu, apa kamu bisa selamatkan mereka dengan masuk? Kamu hanya akan mati sia-sia. Dia ngotot ingin bertemu aku. Karena dia pikir keluargaku yang melapor, yang menghancurkan keluarganya. Hendra sekarang begitu berani, karena dia terus menghipnotis dirinya, memerankan ayah yang baik yang membalaskan dendam putranya. Asalkan aku masuk dengan bukti, dan mengungkap topeng palsunya di depannya, pertahanannya akan runtuh sepenuhnya. Begitu dia runtuh, tim Gegana bisa mendobrak. Begitu mental tersangka runtuh, konsentrasinya akan kendor. Ini cara paling efektif. Selamatkan Sandra. Pergi ke mobil logistik. Ambil rompi anti peluru ukuran terkecil. Jahitkan alat komunikasi padanya. Bambang, kau gila? Kau jadikan warga sipil umpan? Kalau ada korban jiwa, seragam ini bisa kita lipat. Tapi Hendra Wijaya minta ketemu dia sekarang. Sandra masih diancam pisau di leher. Beri aku 20 menit. Pasukan khusus pasti bisa masuk lewat pipa ventilasi. Kapten Wira, di luar pipa ventilasi itu ada jeruji besi yang dilas, pasti akan ketahuan. Begitu Hendra Wijaya dengar suara, 3 detik langsung bunuh Sandra. Kalian masuk, hanya bisa ambil mayat. Di dalam ada bandit bersenjata. Bagaimana kalau dia tembak kamu langsung? Dia repot-repot begini. Hanya ingin lihat aku berlutut minta ampun. Belum puas, dia pasti tidak akan biarkan aku mati mudah. Serahkan padaku. Komandan Bambang, ini satu-satunya kesempatan kalian masuk. Wira, bongkar paksa pipa ventilasi, pasti bikin dia bunuh Sandra. Sekarang, benar-benar tidak ada waktu. Ikuti, katanya. Fai. Kalau putrimu tidak masuk sekarang juga, aku akan potong lenganmu. Pakai. Setelah kamu masuk dengan aman, kami akan segera matikan listrik tegangan tinggi di pintu. Kamu ingat, saat pisau Hendra Wijaya lebih dari 10 cm dari leher Sandra, kamu langsung teriak aksi kekerah. Jangan buat dia marah. Komandan Bambang, tenang saja. Aku tahu. Masih 30 menit. Kompol Bambang, kamu mau ambil mayat mereka? "25 menit terakhir Shinta, kau dengar aku? Tua bangka, lihat. Anakmu takut mati, tidak berani datang. 5 tahun lalu, saat kalian sekeluarga pergi ke kantor polisi melapor, sudah seharusnya memikirkan nasib kalian hari ini. Karena si jalang kecil itu tidak mau datang, kau akan mati duluan menggantikannya." Emosinya sudah hampir meledak. Perhatikan langkahmu. Hendra Wijaya, di kehidupan sebelumnya kau bunuh seluruh keluargaku. Kali ini, aku pasti akan membuatmu membayar lunas. Tim serbu. Bersiap membongkar kotak listrik tegangan tinggi. Lapor, tersangka bersembunyi di sudut mati. Tidak bisa membidik kepala. Shh, shh, shh. Matikan saklar listrik seluruh dermaga. Berapa lama lagi? Ruang kontrol utama hanya 200 meter dari sini. Menurunkan saklar utama hanya butuh 1 detik. Tapi listrik di dalam gudang juga akan mati bersamaan. Di dalam akan gelap, tidak bisa melihat apapun. Saat listrik padam, lampu sorot harus segera diarahkan ke dalam. Pastikan tersangka tidak bisa melihat apapun. Masih ada 15 menit terakhir. Kompol Bambang, gue bakal tembak. Hendra Wijaya, aku datang. Buka pintu. Baik, baik sekali. Shinta, akhirnya kau datang. Pintu ini dialiri listrik tegangan tinggi. Sekarang kau mundur 5 langkah segera. Berani bawa polisi ke sini?
Aku akan tembak kepala ibumu sekarang. Tim serbu, perhatian. Teknisi, siap matikan listrik. Tunggu perintah saya. Padam. Ada apa? Siapa yang matikan listrik? Bambang, kamu berani main-main? Aku bunuh sekarang. Polisi blokir pintu. Aku ke samping, tembak beberapa, buat keributan. Lindungi bos kabur lewat jendela. Aku kabrodian. Jangan berulah. Diam. Diam. Hahaha. Shinta, kamu berani masuk ke sini untuk mati. Di mana sampah kompol Bambang? Suruh dia masuk ambil mayat. Aku sudah di sini. Letakkan pisaunya. Turunkan. Kamu pikir kamu siapa? Berani memerintah aku? Berlutut sekarang. Minta maaf pada anakku yang sudah mati. Kamu setiap hari membangun citra ayah yang baik, menangis di depan media. Apa tidak merasa muak? Jalan kecil. Kamu tahu apa? Kalau bukan karena kalian ikut campur, Aditya tidak perlu masuk penjara. Nyawa murahan keluarga kalian inilah yang telah membunuh anakku satu-satunya. Aditya masuk penjara karena dia balap liar di jalan dan menabrak ibu hamil sampai mati. Dia adalah seorang pembunuh. Menabrak orang miskin sampai mati itu biasa. Keluarga Wijaya punya banyak uang, sedikit uang, semua beres. Kalian keluarga Shen yang sialan, nekat lapor polisi. Kalian telah menghancurkan hidupnya. Satu melapor. Target sedang emosi. Area pergerakan terlalu besar. Tidak bisa jamin tembakan mematikan. Tenang. Tunggu sinyal Shinta. Hari ini, kalian bertiga satu keluarga tidak akan ada yang keluar hidup-hidup. Aku cincang kalian, beri makan anjing. Sebagai kurban untuk arwah anakmu. Hendra Wijaya, kamu sedang memperingatinya? Atau menutupi rasa bersalahmu? Apa maksudmu? Yang membunuh Aditya bukanlah kecelakaan lalu lintas. Juga bukan bunuh diri di tahanan. Hendra Wijaya, akui saja. Aditya kamu sendiri yang mencekiknya. Kamu ngawur. Diam. Dokter Wawan, saat otopsi dulu, dia sudah tahu semuanya. Kalau bunuh diri dengan gantung diri, bekas jeratan di leher seharusnya berbentuk V terbalik ke atas, tapi leher Aditya memarnya sejajar. Itu hanya tangan yang mencekik leher erat-erat yang meninggalkan bekas jari. Jangan bicara lagi. Diam. Hendra Wijaya, kamu bisa menipu seluruh dunia? Bisakah kamu menipu dirimu sendiri? Kamu tidak mau menyelamatkanku, kan? Kalau kamu tidak mengeluarkanku, aku akan memberikan buku kas pencucian uangmu, semuanya ke polisi di luar. Kamu tidak memberiku jalan keluar. Kalau begitu, kita mati bersama. Dasar anak pemboros, kamu mau menyeretku mati bersama, ya? Aku tidak berniat membunuhnya. Kamu iblis. Mencekik putra satu-satunya sampai mati dengan tanganmu sendiri. Dia yang memaksaku. Satu melapor. Target lepas dari Sandra. Kepala terbuka sepenuhnya. Tembak. Tim serbu. Jebol pintu.
Ayah mendekat ke sini. Polisi, letakkan senjata, tangan di belakang kepala. Jangan mendekat, kalau maju selangkah lagi, kita semua mati. Ada bom. Semua mundur 2 meter. Ayo, tembak. Aku tekan jempol ini, kalian semua mati. Shinta, bawa orang tuamu lewat pintu samping. Cepat. Dia tidak berani. Kamu pikir aku takut mati? Anak satu-satuku sudah tiada, hidup ini sudah tidak berarti lagi. Kamu memang tidak takut mati. Tapi kamu takut nama baikmu hancur. Dengan dalih membalaskan dendam anakmu, kamu membuat keributan sebesar ini, bukankah itu untuk menutupi fakta bahwa kamu sendiri yang mencekiknya? Aku tidak. Aku ayah yang baik. Dia yang tidak tahu diri. Pada hari Aditya mati, di sel dia berteriak, ayahku mau membunuhku. Dia takut aku bocorkan buku kas pencucian uang. Lalu aku menarik tirai, setengah jam kemudian pintu terbuka. Aditya sudah tidak bernyawa. Palsu. Kamu berani menipuku? Apakah laporan Bank Pak Uang juga palsu? Kamu menyuap Pak Uang dengan 2 miliar rupiah untuk tutup mulut. Kamu mematahkan kaki Dokter Wawan, memaksanya mengubah pembunuhan menjadi bunuh diri, masih tidak mau mengaku. Bukan begitu. Aku mencintainya. Aku terpaksa. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Aku ayah yang baik. Aku memberinya yang terbaik. Target di sudut mati. Tidak bisa tembak. Tim bom sudah siap. Kapten Wira perimeter sudah bersih. Kun sudah diamankan. Senapan panjang disita. Bawa Kun ke mobil polisi. Interogasi malam ini. Sampah. Semuanya sampah. Meskipun gue hari ini pasti mati, gue juga bawa kalian sekeluarga ikut mati. Kata terakhir anakmu sebelum mati. Kepada teman selnya, ayahku pasti akan datang membunuhku. Karena aku tahu terlalu banyak. Kau tipu aku? Di mata anakmu, kau tak pernah jadi ayah. Hanya pembunuh yang siap bunuh kapan saja. Kau masih merasa dirimu ayah yang baik? Tidak. Tidak mungkin. Tim bom, cepat sini. Kapten Wira, bom ini sangat kuat. Perlu evakuasi. Ada perangkat anti bongkar. Kabel merah biru silang. Salah potong, langsung ledak. Tenang. Lepaskan. Ibu tidak apa-apa. Ibu, sungguh tidak apa-apa aku datang. Shinta, ibu pikir tidak akan bertemu kamu lagi. Ibu aku nggak apa-apa. Ayah, aku lepaskan. Shinta ayah nggak berguna gagal melindungimu dan ibumu. Ayah jangan bicara ambulans segera datang. Hendra Wijaya, Anda terlibat penculikan, pembunuhan berencana, pencucian uang, pemalsuan bukti, dan berbagai kejahatan berat. Sekarang, Anda resmi ditangkap. Aku ayah yang baik. Bawa. Aku nggak niat bunuh dia. Pelan-pelan. Akhirnya selesai. Utang 5 tahun lalu, hari ini lunas total. Shinta, kamu bikin aku takut banget. Kalau kamu tidak bisa keluar, aku dan Keke, gimana? Ngapain nangis?
Aku kan sudah keluar dengan selamat? Keke terus menunggu kabar. Dia cemas sampai setengah gila. Sinta dasar bajingan. Kalau kamu berani nekat sendirian lagi, aku nggak akan anggap kamu sahabat lagi. Bagaimana dengan tante? Dokter bilang dia selamat, tekanan darahnya stabil. Orang tuamu, bagaimana? Mereka sudah selamat. Mereka akan naik ambulans. Kami segera ke rumah sakit. Oke, cepat ke sini. Pak, tolong, biarkan saya masuk. Saya cari Sinta. Saya pamannya. Pak Bambang, itu paman saya. Sinta, orang tuamu? Paman Zhou, mereka semua di mobil. Mereka aman. Kita menang. Syukurlah. Bagus. Yang penting, semuanya selamat. Kalau keluarga kalian celaka, aku yang sudah mati tidak akan punya muka bertemu kakekmu. Pemeriksaan lanjutan mungkin membutuhkan kerjasama keluarga kalian. Siap bekerja sama. Hari ini pengadilan negeri kota ini memutuskan perkara Hendra Wijaya yang diduga melakukan pembunuhan, penculikan, dan pencucian uang. Terdakwa Hendra Wijaya dengan penggabungan pidana dijatuhi hukuman mati. 6 terdakwa lainnya masing-masing dijatuhi hukuman penjara 7 hingga 10 tahun. Pak Shen, tanganmu memegang jintan kok gemetar. Lenganmu belum pulih sepenuhnya. Sudah sembuh. Aku ini gembira. Hari ini adalah hari besar. Shinta, Mi panjang umur hangat datang. Cepat minggir. Jangan bergerak, ini yang aku pilih setengah jam. Terlalu kekanakan. Aku tolak. Protes ditolak. Kamu yang berulang tahun harus ikut kami. Ayo, nyalakan lilin. Sinta, meski terlambat beberapa bulan, tapi pesta ulang tahun ke-18 ini harus dirayakan untukmu. Benar. Selamat ulang tahun ke-18, Shinta. Semoga damai selalu. Shinta, ayo, buat keinginan. Semoga orang yang kucintai tidak terluka lagi. Semoga setiap hari yang biasa datang tepat waktu. Bersulang. Bersulang. Mimpi buruk akhirnya berakhir.